Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada sore hari ini kita bertemu di dalam majelis ilmu yang di hari Rabu, di mana kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah yang hari ini dua ayat, insyaallah 113 114 ya. Silakan langsung dibuka ayatnya. Allah Ta'ala firman, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim fa'allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki suatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Ikhwatu fillah, bahwasanya kembali lagi dikatakan dalam tafsir As-Sa'di, disebabkan karena orang-orang ahli kitab menyimpan hawa nafsu dan dengki yang besar, hingga sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lain dan mengkafirkan sebagian yang lain. Tuh. Jadi sifat mereka menyesatkan dan mengkafirkan sebagian yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak membaca dan menulis dari kaum musyrikin Arab dan selainnya. Ini adalah pekerjaan orang-orang ahli kitab ya, yang mereka menyesatkan, mengkafirkan. Maka jangan sampai sifat-sifat seperti ini dimiliki oleh kita pula. Karena ketika menyerupai, walaupun tidak masuk itu ya, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum ya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum ya, maka dia akan termasuk padanya. Walaupun dia tidak masuk, dia tidak murtad itu ya, tapi akan termasuk dalamnya. Itulah, jangan sampai tersabuh. Karenanya setiap kelompok mereka itu menyesatkan kelompok lainnya, dan Allah akan menghakimi di antara kelompok-kelompok yang bertikai itu dengan ketetapannya yang adil. Akan ditetapkan ya, penghakiman kepada mereka.
yang telah dikabarkan kepada hamba-hambanya. Allah itu maha adil ya. Maha adil, dan di hari kiamat nanti la yudlamun, tidak akan menzalimi. Maka tidaklah ada keberhasilan dan tidak juga ada keselamatan kecuali bagi orang yang mempercayai seluruh Rasul dan Nabi dan menaati perintah Rabb-Nya, menjauhi larangan-larangannya, sedangkan yang selain mereka itu maka termasuk orang yang binasa. Dan dikatakan dalam tafsir Hidayatul Insan bahwasanya dalam Taurat dan Injil itu terdapat kewajiban beriman kepada semua nabi ya. Tapi ya itulah ya. Seharusnya mereka beriman kepada semua nabi, akan tapi mereka terpecah belah gitu ya. Hingga Yahudi sampai Nabi Musa saja gitu ya. Nasrani sampai Nabi Isa saja gitu ya berimannya. Nabi Muhammad tidak gitu ya. Gitu. Nasrani itu demikian gitu ya. Keimanannya. Yahudi cuman beriman sampai Nabi Musa saja gitu ya. Setelah Nabi Musa ya. Nah itu ya. Tidak demikian. Maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perkara antara kedua pihak yang berselisih dengan keputusannya yang adil, dan bahwa tidak ada yang selamat kecuali mereka yang beriman kepada semua nabi dan rasul, mengikuti perintah Rabb-Nya dan menjauhi larangannya. Selain itu adalah orang-orang binasa. Maka faedah yang pertama di antaranya bahayanya pengklaiman merasa benar gitu ya, masih benar dengan pegangannya gitu ya. Hingga yang kedua adalah menjadikan orang itu disesatkan atau mengkafirkan gitu ya. Nah, ini bahaya pula gitu ya. Dan yang ketiga, bagaimana orang yang tidak berilmu ya mengucapkan sesuatu yang perkara yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah ya. Maka bisa jadi demikian ketika orang itu kurang ilmunya atau tidak berilmu gitu ya, dia tidak mengucapkan sesuatu yang berdasar gitu, menasihati bukan dari dasar ilmunya, dan itu adalah dasar hawa nafsu. Iya, dia niatnya nasihat atas cinta pada saudaranya, tapi kalau nasihatnya bukan dasar ilmu ya tidak dibenarkan dalam Al-Quran gitu ya. Salah satu nasihat itu harus beretika, dan diantaranya harus berdasar dengan ilmu ya. Tidak seperti orang-orang Nasrani, orang Yahudi, ahli kitab, yang mereka tidak berdasarkan ilmu ya. Jangankan berdasarkan ilmu, mereka mengubah ayat-ayat Allah, insyaallah ya, alul kitab itu ya. Dan yang keempat, akan dikabarkan penghakiman terhadap kelompok-kelompok yang bertikai nanti di hari kiamat. Dan yang kelima adalah selamatlah orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, dan binasalah orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya ya. Demikian itu ayat 113.